Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Seperti Murai. Hari ini kita berada di terminal Kebun Kurma yang sebentar lagi kita akan menuju ke Jabal Uhud untuk city tour. Dan ini Ustadz kita, Ustadz Hakim, dan ini ketua rombongan Ibu Nyai Ella. Alhamdulillah para jamaah lagi masuk ke dalam bis. Ini alhamdulillah kita lagi perjalanan menuju ke Uhud dan sebentar lagi, dan nampak di depan penampakan dari Uhud. Oke, simak penjelasan tentang apa dan sejarah apa yang ada di Gunung Uhud oleh Ustaz kita Abdul Hakim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kenang-kenangan bahwa kita semua sudah sampai di Jabal Uhud. Soalnya ini nanti live, kalau di Jabal Uhud kita live langsung masuk Indosiar nanti, televisi Indosiar. Jadi nanti kita bisa jumpa dengan Irfan Hakim dan Abdul Hakim, ya. Oh ya. Harga supermarket tidak boleh ditawar, ya. Kata jemaah, terlalu cepetan waktunya, kata siapa? Kasih waktu 10 menit jadi 10 jam kalau jemaah. Waktu karet. Ya, yang penting seperti biasa Bu, hati-hati, ya. Barang-barang yang berharga jangan, mudah-mudahan tidak ada yang hilang. Dan biasanya di Jabal Uhud itu ada orang yang menawarkan foto-foto, Bapak Ibu. Jangan mau, ya. Kadang-kadang minta satu kali foto dicipres 10 kali. Satu kalinya 10 rial. Kalau 10 kali kan 100 rial. Kalau nanti ada yang menawarkan foto-foto, jangan mau, ya. Jangan mau. Kita kan sudah butuh barang. Adalah salah satu gunung yang selalu cinta kepada Rasulullah. Selalu gunung yang cinta kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Jabal Uhudin yuhibbuna wa nuhibbuhu. Sabda Rasulullah, gunung Uhud ini adalah gunung yang selalu cinta kepada kita. Maka kita wajib mencintai gunung Uhud ini, kata Rasulullah. Bahkan Bapak Ibu, tamu Allah dan tamu Rasulullah yang sangat dirahmati Allah, Jabal Uhud ini saking cintanya kepada Rasul, ya, pernah menawarkan kepada Rasulullah untuk jadi emas. Seandainya Rasulullah menerima tawaran Jabal Uhud, sampai sekarang gunung Uhud ini adalah gunung emas. Kenapa Rasulullah tidak menerima tawaran Jabal Uhud? Karena Rasulullah tahu kelemahan umatnya, tahu kelemahan umatnya, imannya umatnya Rasulullah sudah tahu semua. Makanya Rasulullah tidak menerima tawaran Jabal Uhud. Seandainya Rasulullah menerima tawaran Jabal Uhud, sampai sekarang jadi gunung emas, mungkin jemaah haji ataupun jemaah umroh yang datang ke tanah suci Madinah tidak khusus sholat di Masjid Kuba, tidak khusus sholat di Masjid Nabawi. Khususnya cuma apa? Cuma ingin datang ke Jabal Uhud untuk cari emas. Oleh karena itu Rasulullah menolak tawaran Jabal Uhud. Apa arti Uhud itu? Ahadun, Uhudun, Wahidun, bermakna satu. Karena Jabal Uhud ini adalah salah satu gunung nanti yang akan dipindahkan oleh Allah setelah hari kiamat ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah yang melihat gunung Uhud di dunia, insyaallah nanti akan melihat kembali di surga Allah. Amin ya rabbal alamin.
Oleh karena itu Ibu, nanti setelah kita nyampe ke Jabal Uhud, kita pandang Jabal Uhud, ya. Kenapa dinamakan Jabal Uhud? Karena di Jabal Uhud ini pernah terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan yang dinamakan Perang Uhud. Perang Uhud ini termasuk perang balas dendam. Perang Uhud terjadi setelah Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah. Waktu itu orang muslimin menghadapi orang kafir Quraisy yang pertama, ya. Waktu Perang Badar tidak sebanding orang Islam menghadapi orang kafir Quraisy. Waktu Perang Badar jumlah dari pihak orang muslimin kurang lebih 314 orang. Sedangkan dari pihak orang kafir Quraisy kurang lebih jumlahnya 1000. Itu pun sudah ahli perang dan orang yang terlatih. Waktu Perang Badar dipimpin oleh Abu Sufyan, Abu Jahal, dan salah satu dari tokoh dari dedengkot orang kafir Quraisy yang meninggal waktu Perang Badar adalah Abu Jahal. Setelah Perang Badar terjadi, orang Islam orang kafir, Ibu, orang kafir Mekah, orang kafir Madinah tidak berani keluar dari rumahnya, takut dibunuh oleh orang Islam. Maka setelah setahun kemudian Perang Uhud diumumkan oleh pihak orang kafir Quraisy. Siapa pemimpin orang kafir Quraisy waktu itu? Abu Sufyan sebelum masuk Islam, Khalid ibn Walid sebelum masuk Islam, Siti Hindun sebelum masuk Islam, Ikrimah bin Abi Jahal sebelum masuk Islam. Setelah orang kafir Quraisy mengumumkan Perang Uhud, maka salah satu sepupu Rasulullah, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, mendengar. Setelah Sayyid Abdullah ibn Abbas mendengar bahwa orang kafir Quraisy mau berdendam, maka Sayyid Abdullah ibn Abbas berangkat dari tanah suci Mekah ke Madinah untuk menyampaikan kabar begitu. Setelah jumpa dengan Rasulullah, maka Sayyid Abdullah menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau berdendam. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar itu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan semua sahabat Rasulullah untuk minta usulan. Jadi Rasulullah tidak mentang-mentang seorang Rasul, perlu pada sahabat. Jadi dikumpulkan minta usulan. Waktu itu banyak usulan. Ada salah satu sahabat yang memberi usulan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kata sahabat, bagaimana kalau perang Uhud ini kita taruh di kota Madinah saja? Kenapa, kata Rasul? Biar orang laki-laki ataupun perempuan Rasulullah yang tidak punya senjata ikut membantu perang, melontar pakai batu atau kayu, ya Rasul. Sahabat satunya memberi usulan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana kalau perang Uhud ini kita taruh di luar kota Madinah saja? Kenapa? Kata Rasul, biar tidak merusak kota Madinah yang sudah ditata rapi, ya Rasul. Akhirnya apa? Kita singkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima usulan yang di luar kota Madinah. Jadi setelah itu Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya untuk melakukan perjalanan menuju ke Jabal Uhud. Ya, berapa jumlah dari pihak orang kafir Quraisy waktu perang Uhud? Jumlah dari pihak orang kafir Quraisy adalah kurang lebih 3.000 orang. Itu 1.000. Jadi orang Islam waktu zaman Rasulullah setiap menghadapi perang dengan orang kafir selalu tidak sebanding. Yang 1.000 itu pun ada yang munafik, Bapak Ibu. Sudah nyampe di tengah perjalanan kembali lagi ke Madinah. Kenapa? Karena kena hasutan orang munafik itu. Waktu perang Uhud, perjalanan dari Madinah ke Jabal Uhud, ada orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebagian orang Islam dihasut. Ngapain perang kamu, katanya? Kalau kamu itu perang nanti kamu bisa mati konyol, bisa meninggalkan anak istri kamu, bisa meninggalkan harta kamu. Janganlah. Sebab kena hasutan Abdullah bin Ubay, 300 dari pihak orang Muslim kembali lagi ke Madinah. Jadi yang 1.000 tinggal 700.
tidak sebanding ya Bu, 3.700 menghadapi orang kafir Quraisy yang jumlahnya 3.000. Tetapi yang 700 itu tidak gentar sedikit pun, tidak takut sedikit pun. Kenapa? Karena perang Uhud dipimpin langsung oleh Rasulullah. Karena perang Uhud ini adalah perang sabilillah, perang di jalan Allah. Kalau sudah wafat di perang Uhud sudah jelas masuk surga.